Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Monica Arista. Pada video kali ini aku akan ngejelasin ke teman-teman mengenai replikasi dua arah yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu tentang replikasi dua arah yang merupakan replikasi paling mudah, yang simple di dalam pendistribusian data database. Nah, sekarang kita belajar ke yang lebih kompleks, yaitu replikasi dua arah, yaitu master-master. Nah, dalam replikasi dua arah ini tentunya konsepnya berbeda ya dengan replikasi satu arah. Di sini ada kita, yaitu sebagai database client atau user, itu bisa melakukan pembuatan data atau database, perubahan data, dan sebagainya di dalam master. Nah, slave ini nantinya akan meminta akses dengan menaruh IP address dari master ini di dalam virtual box-nya. Nah, nanti secara otomatis itu akan data yang ada di master ini akan terekam oleh slave. Nah, itu baru sampai konsep replikasi satu arah. Nah, untuk dua arah ini tentunya sebaliknya juga. Jika kita melakukan perubahan data di dalam master 2 atau slave ini, jika master 1 melakukan akses terhadap IP address di slave ini, maka semua data yang ada di dalam slave ini akan terekam oleh master 1. Jadi, kita juga bisa bekerja dari server ini. Jadi, untuk konsep replikasi dua arah itu singkatnya, kedua server ini sama-sama bisa mengakses data yang dibuat pada salah satu server. Nah, untuk komponen yang dibutuhkan itu sama, pastinya yaitu IP address untuk meminta akses satu dengan yang lainnya. Itu IP address dalam master ini saya gunakan 192.168.10.2 dan untuk di virtual box-nya yaitu 10.1. Selanjutnya kita nanti akan menggunakan juga log file dan log position untuk mengetahui posisi perubahan file atau perubahan data yang nantinya akan direplikasi. Oke, karena sudah menjelaskan beberapa konsep replikasi dua arah, selanjutnya kita langsung saja untuk mengimplementasikan ke dalam CMD. Tapi sebelum itu kita tentunya harus mematikan firewall dulu agar tidak terjadi kecurigaan oleh Windows terhadap replikasi yang kita buat nanti. Firewall, kita buka change notification settings. Nah, kita harus turn off kedua network setting nih, yaitu private dan public ini kita harus matikan. Nah, udah. Oke. Kita cancel aja. Selanjutnya, hal yang paling penting yaitu kita harus melakukan konfigurasi terhadap file my.ini. Itu ada di dalam directory SAM, MySQL, bin, dan my.ini. Cari aja .ini. Nah, konfigurasi settingnya itu sama seperti replikasi satu arah. Di the MySQL server ini kita wajib menambahkan 4 data konkret ini. Nah, yang pertama itu logbin sama dengan MySQL bin. Itu artinya kita menghidupkan proses perekaman data oleh logbin. Nah, selanjutnya server ID. Nah, server ID yang ada di dalam master itu haruslah berbeda dengan yang kita setting nantinya di slave atau di virtual box. Selanjutnya ini ada 2 data atau 2 line yang konkret. Tentunya teman-teman kalau misalnya cepat lupa mending langsung dicatat aja atau filenya kita save terlebih dahulu. Oke, setelah kita save, kita langsung aja ya teman-teman untuk coba replikasi dua arahnya. Kita masuk ke CMD.
Nah, seperti biasa kita masuk ke file bin dulu. cd send mysql bin mysql. Nah, kita sudah berhasil login ke MariaDB monitornya. Selanjutnya kita show database dulu. Nah, dalam penggunaan replikasi dua arah ini atau replikasi lainnya, kita wajib menggunakan database yang bernama MySQL. Jadi, langsung saja ya, use MySQL. Oke, sudah menggunakan database MySQL, lanjut kita membuat user dengan menggunakan query create user. Nah, namanya saya coba master 1 add send identify it by. Nah, kita masukkan passwordnya bukan saja 123, ini terserah teman-teman ya. Jangan lupa titik komanya. Oke, query sudah berhasil dijalankan. Setelah membuat user, tentunya kita akan melanjutkan ke grand replication. Grand replication save on to. Nah, nama user yang sudah kita buat tadi, master 1 identify by 123. Oke, jadi sudah oke. Selanjutnya kita flash tabelnya with log. Nah, kita log terlebih dahulu, kita mengunci tabelnya. Oke, sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita harus mendapatkan posisi dan log file dengan cara show master status. Nah, di sini sudah ada file dan positionnya. Sebaiknya kita catat terlebih dahulu ya teman-teman, saya nggak lupa nanti. Itu yaitu 05 kali 8 1310. 05 kali 8 1310. Oke, kita catat. Selanjutnya setelah kita mendapatkan kedua ini, kita langsung aja masuk ke VirtualBox-nya, itu slave-nya. Oke, kita lakukan hal yang sama juga dengan mematikan firewall terlebih dahulu. Windows Defender change notification settings. Nah, di sini juga sudah saya matikan terlebih dahulu turn off. Oke, kita cancel. Selanjutnya kita seperti user master tadinya, master servernya, kita melakukan konfigurasi dulu ke direktori salah MySQL bin dan .in. Kita cari aja my.in ya. Oke, kita lihat secara full. Nah, di sini nggak seperti yang sebelumnya, kita wajib menambahkan servernya aja. Nah, tadi karena servernya itu 1, di sini saya masukkan random aja, yang penting berbeda, yaitu server ID-nya 5. Jadi save. Nah, selanjutnya setelah kita save, keluar. Nah, langsung aja kita masuk ke command prompt.
Nah, seperti biasa kita masuk ke file bin dulu. Di send mysql bin mysql bin. Nah, udah berhasil. Langsung aja kita sama seperti tadi use mysql. Kita wajib untuk, kalau di slave kita wajib untuk stop slave dulu supaya siapa tahu nanti ada slave yang masih dalam keadaan hidup tuh kita harus matiin terlebih dahulu saat ingin membuat user. Oke, berhasil. Nah, kita sekarang mengubah master dengan cara change master to master host. Itu adalah IP address yang ada pada master server atau yang utama. Lalu kita masukkan aja 192.168.10.2. Jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya yaitu master user. Itu adalah yang sudah tadi kita buat, yaitu master 1 namanya, koma. Nah, karena ada usernya maka ada passwordnya juga. Passwordnya itu ya tadi 123. Hanya ada portnya. Port yang digunakan pastinya adalah 3306. Master. Nah, ini dua hal yang kita dapatkan tadi, dua data yang kita dapatkan tadi, yaitu master log file itu adalah mysql bin .12348 yang udah kita catat di sini. Nah, ini dia 0 5 kali 8 koma, jangan lupa master positionnya log post itu adalah 1310. Jangan lupa koma, dan yang terakhir adalah master connect try yaitu 10. Nah, query sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita boleh untuk start slave-nya. Oke, kita langsung show aja. Show slave status, jangan lupa slave schedule-nya. Nah, kita lihat. Nah, slave IO state itu waiting for master to send event. Nah, karena ini slave maka dan ini sudah berlaku untuk replikasi satu arah yang sebelumnya saya sudah jelaskan di konsepnya itu, maka slave hanya bisa menunggu untuk server master melakukan perubahan data. Nah, setelah itu kita buat user yang nantinya akan dihubungkan oleh master. Selanjutnya langsung aja create user. Nah, create user namanya Monica. Tadi master 1, sekarang Monica aja. Add persen identify by passwordnya 456. Oke, usernya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita grant replication ya. Grant replication
sleeve on. Biasa bintang tuh Monica. Nah, nama usernya identify by, nah passwordnya kayak mana? Jangan lupa titik koma. Oke, langsung berhasil. Selanjutnya kita flash tabelnya with lock untuk mengunci tabel. Oke, sempurna. Kita langsung aja show master status. Nggak mau ya teman-teman. Oke, di sini kita udah mendapatkan dua datanya yang nantinya akan kita gunakan sebagai akses yang akan dihubungkan di masternya. Kita catat aja ya teman-teman, 05 kali 683. 05 kali 5 683. 683 benar. Oke, setelah kita catat, kita unlock dulu tabel. Oke, nah setelah kita unlock, baru kita kembali ke masternya lagi untuk meminta akses. Karena kita udah mendapatkan log file dan position ini, kita lanjut ke command prompt yang ada di master. Nah, selanjutnya kita buat lagi change master to. Seperti query yang ada di sini untuk menyambungkannya. Nah, ini kita buat change master to. Yang pertama itu sama master host atau IP address-nya itu 192.168.10. Nah, kita gunakan IP address yang ada di virtual box, yaitu poin 1. Selanjutnya koma, master user itu tadi yang namanya Monca, koma, master. Kalau user pastinya ada passwordnya ya, password 456, portnya jangan lupa, sama 3306, master log file. Nah, ini yang penting teman-teman kita dapetin tadi itu adalah MySQL bin.00005. Udah kita catat. Oke, benar. Dan posisinya 683. Master log post itu 683 ya. 683. Dan yang terakhir itu master connect site itu 10. Nah, ini sudah oke. Artinya kita udah berhasil mengubah master itu ke IP address yang ada di sleeve tadi. Selanjutnya, setelah itu kita start sleeve-nya aja. Langsung show master status. Jangan lupa select di. Nah, setelah itu coba langsung aja ya kita create tabel di sini.
create database lah. Karena ini slave ya, kita sepertinya salah memasukkan ini show. Harusnya kita bisa melihat IO status yang seperti sebelumnya, show slave status. Nah, agak ambigu tadi ya, kok nggak sesuai. Nah, ini waiting for backup log. Coba kita langsung create database db db minimarket. Kita gini dulu ya, unlock dulu tabelnya. Maaf teman-teman. Oke, udah di unlock, kita udah mulai coba ulang show slave status. Lupa isi G-nya. /G. Nah, ini sama-sama waiting for master to send event. Oke, coba kita create database dulu di masternya. db minimarket. Query oke. Show database di sini. Ini ada ya, db minimarket. Coba kita ke virtual box-nya. Kita show database di sini, apakah ada minimarketnya, db minimarket. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, db minimarket yang paling atas. Berarti replikasi satu arah sudah berhasil dijalankan. Coba kita buat tabel di db minimarket. Use db minimarket. Create tabel db member. ID member, register, auto, increment, nggak usah terlalu bikin nama, varchar 50, alamat varchar 100. Ini ada error. Wait, member, nama, alamat. Nah, query udah oke. Kita show tabel di sini. Nah, udah ada TB membernya. Coba kita lihat di master. Use db minimarket. Show tabels. Nah, di sini udah ada teman-teman tabel TB membernya. Oke, jadi karena sudah berhasil dengan pendistribusian data antara master ke slave dan slave ke master. Nah, jadi konsep dan implementasi replikasi dua arah sudah berhasil kita jalankan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya menyadari saya juga masih belajar dan butuh saran dan masukan dari teman-teman semua dan Bapak dosen yang mungkin menonton video ini. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton.